Oke, silakan MC mulai. Oke, shalom semuanya. Selamat malam untuk kita semua. Tentunya semoga kita semua memiliki kabar yang baik. Tentunya juga untuk para mahasiswa ataupun para pejuang Class of 2026. Dan tentunya senang sekali saya bisa memandu acara pada malam hari ini. Tentu saya juga berterima kasih untuk teman-teman semua dan kita semua yang bisa menyempatkan hadir di Zoom meeting peringatan Jumat Agung bareng Authenticers. Tentunya malam ini kita akan mencari semangat baru lewat tema kita, yaitu You Can Do All Things. Dan juga pada malam hari ini kita akan sama-sama mengobrol dengan Kak Michael, dengan tim yang ada Kak Jack, Kak Nagas, Kak Parlin, Kak Priska, dan juga Kak Lady, yang mereka sudah mempersiapkan semuanya sebelum ibadah pada malam hari ini. Tentunya sebelum kita masuk ke sesi inti kita pada malam hari ini dengan puji-pujian dan juga sharing yang akan ada pada malam hari ini, saya akan membawa kita semua dalam doa buka. Tentu mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mmm, kami meminta Tuhan atas tuntunan-Mu pada kami, sehingga dalam acara ini Tuhan, Engkau memberkati kami, sehingga setiap pun yang telah disediakan oleh tim Authenticers bisa kami ikuti dengan baik Tuhan, dan juga berterima kasih untuk kami semua yang bisa berkumpul di sini untuk memperingati Jumat Agung. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk tema kami, All You Can Do Things, ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua yang setiap hal yang akan dibagikan oleh tim Authenticers itu semua bisa menjadi berkat dan motivasi kami bersama. Terima kasih Tuhan dan tolong memberkati setiap teman-teman yang mungkin belum bisa hadir pada malam hari ini sehingga Engkau jamah hatinya Tuhan. Dalam nama kami berdoa. Amin. Saya sarankan. Silakan buat Rafa. Oke, Bro. Kedengaran suara saya? Silakan. Oke. Mari kita bernyanyi, teman-teman. Kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber harapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oke teman-teman, kita nyanyi satu pujian lagi buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Kasihku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan, Kau baik Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tidak pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar hidupmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, thank you Rafa buat pujiannya yang luar biasa. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke dalam power statement-nya Jack, saya akan tunjukkan sama teman-teman bagaimana perjalanan YD80 ini dari tahun 2023 sampai 2025. Saya akan tunjukkan video, beberapa potongan video highlight tentunya
saya akan bagikan ke teman-teman semuanya bagaimana kita bisa berdampak, Authenticers ini bisa jadi saksi juga terkait dengan teman-teman kita pejuang SNBT, teman-teman kita juga yang pejuang-pejuang Class of 2023 sampai 2026 ya. Dan saya percaya ini akan memberkati. Saya akan share 2 video ini sebelum saya serahkan kepada Jack. Sebentar ya. Siapapun yang mengandalkan Tuhan, siapapun yang berpengharapan sama Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Ketika kita hilang visi, aku harus kejar cita-cita aku, pokoknya harus kejar. Tapi kita lupa bahwa ada visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk orang-orang di sekitar kita. Hati-hati loh. Iblis berusaha untuk membesar-besarkan masalah kita dan mengalihkan mata rohani kita sehingga kita nggak bisa melihat jalan keluar. Saya bisa karena ada Yesus yang menguatkan saya. Bapak Surgawi, hamba berdoa untuk apapun yang menjadi kekurangannya saat ini, kuasanya menjadi sempurna dalam nama Yesus. Sekarang terimalah kekuatan daripada Tuhan. Sekarang terimalah kuasa Tuhan. Dan Anda akan menjadi pemenang lebih dari orang-orang. Karena saya percaya orang-orang yang lemah dipakai Tuhan untuk mengalahkan orang-orang yang kuat. Kalau kamu mau tahu apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan mau kehendaki di hidup kamu, kamu harus ngosongin apa yang ada di dalam sini. Izinkan hikmat Tuhan masuk, izinkan kepekaan yang dari Tuhan masuk gitu. Izinkan apapun yang Tuhan mau tuh masuk di dalam hati kamu. Apapun hasilnya nanti ke depannya, jangan pernah kecewa. Mau kamu lolos, Tuhan sayang kamu. Kalau kamu nggak lolos, Tuhan lebih sayang sama kamu. Banyak teman-teman Recording yang merasa stop. deg-degan, ada yang Recording ketakutan, in mungkin progress. ada yang merasa mampu nggak ya, lulus nggak ya. Dan pada malam hari ini, mari kita sama-sama membawa ketakutan kita, kegelisahan kita itu dalam doa. Waktu kita mau mengambil keputusan, waktu kita mengikuti ujian SNBT, kita takut nih, Tuhan ada yang nggak di pihakku, Tuhan bantu aku nggak ya, Tuhan tolong aku nggak ya. Itu seringkali yang terjadi, teman-teman. Tuhan akan membawa kamu kepada kemenanganmu. Kemenangan itu nggak selalu berhasil apa yang menurut kita ya, teman-teman. Kemenangan Tuhan, keberhasilan yang Tuhan maksud, bukan apa yang kita pikirkan, tapi apa yang Tuhan rancangkan. Apa yang Tuhan rancangkan nanti ke depannya kita akan tahu. Percayalah, dimanapun Tuhan pengen tempatkan teman-teman, itu pasti yang terbaik buat kalian. Pasti ada rencana Tuhan buat kalian. Mungkin kalian belum lihat sekarang, mungkin kalian belum ngerti sekarang, gak apa-apa. Ikut Tuhan emang gak akan selalu ngerti segala hal. Karena kalau ngerti segala hal gak butuh iman gitu ya. Jadi apapun nanti hasilnya, percayalah itu yang terbaik buat kalian. Di dalam perjuangan ini jujur aja, kalau kita mau mempersiapkan diri kita untuk SNBT, kadang berasa pengen nyerah aja. Tapi ingat satu pesan, iblis itu berusaha untuk memanipulasi otakmu. Iblis itu berusaha untuk memanipulasi hatimu. Iblis itu berusaha untuk memanipulasi setiap apa yang kau doakan sehingga kau nggak bisa menemukan jalan keluar. Aku dapat melakukan segala sesuatu karena ada Yesus yang menguatkan saya. Saya berdoa, kalian percaya ini bukan kebetulan mereka ikut SMBT, tapi ini panggilan yang Tuhan kasih buat mereka.
Bapak mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh bunuh diri, segala roh apapun yang mengikat mereka, Bapak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar dalam hidup mereka, karena akan percaya Tuhan, panggilan Tuhan ada dalam hidup mereka. Berikan dia keberanian, berikan dia rasa takut akan Tuhan, karena di momen Jumat Agung ini, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus perubahan terjadi dalam hidup mereka. Percaya kuasa-Mu, Ya teman-teman, begitu berikut untuk sepanjang perjalanan kita dari 2023 sampai 2025. Terakhir itu nanti kemarin itu bareng Nagas, bareng Parlin, bareng bareng Cel juga. Tapi untuk hari ini karena Cel hari ini nggak aktif juga, karena ini tidak apa-apa, nggak mengurangi sukacita. Dan saya percaya melalui formasi yang baru ini, Tuhan yang memakai kita sampai sejauh ini, untuk tahun ke depan kita bisa adakan lagi YD80 jilid yang kelima tahun 2027. Mungkin Jack, persilakan untuk power statement yang pertama. Habis itu nanti langsung ke langsung ke Parlin atau Nagas ya. Nagas dulu baru Parlin. Silakan. Oke, shalom, suaraku jelas? Apakah suaraku aman, guys? Aman, bro, silakan. Oke, nah teman-teman, saya bersyukur karena ini pertama kali saya bergabung bersama-sama dengan teman-teman di tempat ini otentik. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam power statement, saya diberikan tema untuk pergumulan batin Tuhan Yesus. Sebelum dia ditangkap, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu berdoa dulu. Tetapi kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, itu dia merasa, kalau dalam Matius 26, itu ayat 37, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Hatiku sangat sedih. Kalau kita lihat juga di kebenaran firman Tuhan lain, dia takut. Sampai di dalam doanya, itu benar-benar pelunya itu sampai seperti keluar darah. Karena kenapa? Di dalam kemahakuasaan Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang sejati. Dia tahu dalam sisi kemanusiaannya, setelah dia berdoa, ada hal yang akan terjadi yang membuat dia takut. Apa? Dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan disalib. Sebagai manusia sejati, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia bergumul karena dia tahu dia harus menderita. Makanya kalau kita lihat di dalam doanya, dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dia berdoa di dalam sisi kemanusiaannya, dia sangat takut. Tapi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa kesedihannya, kegentarannya, yang dihadapi, yang dia rasakan, itu karena kenapa? Itu karena kita. Dia menderita karena harus menanggung dosa seluruh manusia. Ingat teman-teman, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi keseluruhan umat manusia. Kita bisa melihat bagaimana betapa takutnya dia, sedihnya dia, gentarnya dia dalam sisi kemanusiaannya. Teman-teman bayangkan kalau hari ini teman-teman sudah tahu habis ibadah, teman-teman akan ditangkap polisi. Bagaimana perasaannya teman-teman? Pasti ada rasa ketakutan di sana. Ini saja Tuhan dalam sisi kemanusiaannya, dia tahu. Dia bukan hanya ditangkap, tapi dia akan disiksa, dia akan disalib, dan dia akan mati. Untuk apa? Bukan untuk dia, tapi untuk kita. Manusia yang berdosa. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Next, Fanti. Jika kita mengerti pergumulan Yesus tadi, pergumulannya, ketakutannya, kesedihannya, rasa kegentarannya itu di Taman Getsemani dalam doanya, itu apa respon kita? Apakah kita, mohon maaf ya, apakah kita hanya mengikuti ibadah Jumat Agung sekedar rutinitas saja? Orang Kristen ikut Jumat Agung selalu. Bagaimana respon kita? Apakah respon kita
seperti ini dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Next, Fanti. Apakah kita peka atas pergumulan batin Tuhan Yesus? Atau kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus? Tidur. Seringkali kita hanya tidur di sini bukan sebatas hanya tidur secara fisik, tapi maksudnya adalah kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, kita tidur seperti murid-muridnya. Next, Fanti. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, peka kita sudah mengerti dengan pergumulan Kristus di Taman Getsemani yang membuat dia berdoa mengatakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini lalu daripada aku, seharusnya hidup kita tidak sama. Kita tidak hidup sembarangan lagi dengan dosa. Ujian tidak menyontek. Kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita benar-benar bersandar total kepada Tuhan. Kita belajar taat walaupun berat. Kita peka dengar suara Tuhan. Bagaimana dengar suara Tuhan? Hanya nonton TikTok terus kah? Hanya main game terus kah? Tidak jadi masalah kan hal itu. Tetapi maukah kita datang duduk diam di kaki Tuhan, kita baca Alkitab, kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, komunitas kita, secara onsite kah atau secara online kah? Mari kita peka dengar suara Tuhan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang semata-mata hanya agama sesaat. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, ini power statement saya. Next. Biarlah dalam kehidupan kita sebagai anak muda, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Dalam kehidupan kita saat ini, bukan kehendak saya yang jadi, bukan kehendak Bro Mike yang jadi, bukan otentik yang jadi, tapi kehendak Bapa. Ujiannya teman-teman, pekerjaannya teman-teman, pelayanannya teman-teman, relasinya teman-teman, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Amin. Nagas, silakan Nagas. Oke, shalom teman-teman semuanya. Kalau yang jadi bagian aku ya, temanya tuh dikasih penghakiman yang tidak adil. Teman-teman kalau di Alkitab mungkin aku nggak tahu ya teman-teman tahu atau enggak. Tapi mungkin teman-teman kira-kira mungkin tahu nggak ya sama kisah Barabas. Pada tahu nggak ya kisah Barabas yang dimana yang harusnya Barabas yang disalib tapi akhirnya digantikan sama Tuhan Yesus. Ketika baca kisah itu sebenarnya awalnya pas aku baca tuh aku marah gitu ya, aku kesel sama Barabas ini gitu. Kayak gila ya nih orang ya, dia yang jahat gitu. Di Alkitab ditulis dia tuh penjahat yang terkenal. Kesel aku buatnya, dia yang jahat gitu ya, dia yang penjahat, tapi malah dia yang dibebasin gitu. Malah Tuhan Yesus yang gantiin posisi dia. Sampai satu hari aku disadarkan kalau Barabas itu kita semua sendiri, teman-teman. Barabas itu aku sendiri. Barabas itu kita, teman-teman. Yang penjahat itu siapa sih? Kita kan penjahatnya, kita kan yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus gantiin posisi kita kan? Tuhan Yesus yang mati buat kita di atas kayu salib. Yang seharusnya kita yang tergantung di atas sana. Bukan Tuhan Yesus kan? Tapi dia yang gantiin posisi kita sehingga dalam dia kita bisa dibenarkan. Dan mungkin ada yang tanya, kenapa Tuhan nggak bisa hapusin dosa aja? Kenapa saya harus turun dan mati? Jawabannya karena dosa ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kalau dosa cuma dihapusin gitu aja, itu bukan kasih, itu ketidakadilan. Kayak teman-teman kalau ada seorang nih artis misalnya buat salah nih, buat kejahatan, terus dia cuma bikin video permintaan maaf, terus kesalahan dihapuskan. Kesel nggak kalian? Mungkin kesel. Mungkin nggak adil kalian mikirnya, kenapa saya enak banget gitu, cuma minta maaf udah habis. Udah dihapuskan gitu pelanggarannya. Sama, dosa juga sama. Dosa kalau cuma sekedar kita minta maaf dong bisa dihapusin, dosa itu jadi seakan-akan sesuatu yang remeh. Makanya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bentuk Tuhan menegakkan keadilannya. Tapi juga satu sisi, karena Tuhan nggak cuma maha adil, dia juga maha kasih. Meskipun dosa harus ditanggung konsekuensinya, dia yang rela gantiin posisi kita untuk nanggung dosa itu.
di atas kayu salib. Jadi di atas kayu salib ada keadilan Tuhan dan kasih Tuhan dipertunjukkan secara bersama-sama. Amin ya. Jadi teman-teman, buat semuanya apapun aja pergumulan kalian sekarang atau hari ini, kalian mungkin akan bisa one day sampai di titik kalian ngalamin masalah, kalian ngalamin badai. Kalian mungkin bisa di titik paling terpuruk dalam kehidupan kalian. Lagi ujian mungkin susah, apapun titik terpuruk, badai apapun yang kalian hadapin, kalian mungkin bisa sampai di titik seperti itu. Kalian mungkin jadi ragu sama kasih Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa ini terjadi? Kalau Tuhan baik, kenapa ini terjadi? Kenapa ini? Kenapa ini? Kalian mulai meragukan kasih Tuhan. Kalian mulai meragukan kebaikan Tuhan. Aku berdoa semoga lewat sharing ini, satu-satunya yang boleh kalian jadiin patokan teman-teman. Satu-satunya yang boleh jadi alasan untuk kalian percaya Tuhan sayang sama kalian cuma salib. Jangan gantungkan kasih Tuhan pada apa yang kalian punya, pencapaian apa aja yang kalian bisa capai, hasil apapun yang kalian dapatkan, jangan gantungkan kasih Tuhan di hal semua itu. Karena kalian bisa nggak punya sebanyak orang lain, tapi Tuhan tetap sayang sama kalian. Mungkin hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, tapi Tuhan tetap sayang sama kalian. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu sudah ditunjukkan di atas kayu salib. Dengan cara apa mati buat kita kan? Makanya kalau kita menggantungkan, kita menjadikan salib sebagai patokan kasih Tuhan, hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur, teman-teman. Kenapa kita suka merasa kurang dalam hidup ini? Kita takut sama masa depan, kita merasa kurang dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kan? Kita lihat orang lain punya lebih, kita punya kurang, kita merasa ada yang salah dengan kita. Kita merasa Tuhan lebih berkati mereka, kita kurang diberkati. Tapi apakah itu artinya? No. Tiap orang punya bagian yang masing-masing kan. Tapi akan sangat-sangat berbeda kalau kalian lihat ke salib. Kalau mata kalian, hati kalian terus tertuju pada salib. Sehingga hati kalian penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kalian menyadari di atas kayu salib, kita tuh udah terima kebaikan Tuhan yang terlalu besar yang kita nggak layak terima sedikit pun. Makanya hati kita bisa penuh limpah dengan ucapan syukur. Oh, meskipun mungkin tabunganku cuma punya 1 juta, nggak apa-apa, aku tak bersyukur. Kenapa? Karena aku udah terima kebaikan Tuhan yang seluar biasa itu. Jadi nggak penting lagi yang ada sama kita. Kita akan menganggap yang sekitar kita biasa aja. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan udah begitu besar yang udah kita terima, kita bersyukur banget di sana. Ya aku berdoa apapun teman-teman nanti ke depannya hasilnya gimana pun, perjuangan kalian apapun atau keadaan apapun, aku benar-benar berdoa buat kalian semua. Terus pandang salib. Kebetulan hari ini juga Jumat Agung kan. Terus pandang salib. Ketika kalian mulai ragu sama kasih Tuhan, terus kembali pandang lagi kepada salib. Mulai sedih, mulai bergumul, apakah Tuhan sayang sama aku, kembali pandang sama salib. Karena salib adalah bukti yang sangat-sangat cukup jelas untuk kasih tahu kalian semua di sini bahwa Tuhan sangat-sangat sayang sama kalian. Amin ya. Itu aja mungkin ya yang pengen aku bagikan. Nextnya siapa, Parlin ya? Aku kasih ke Parlin ya. Thank you teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Suaraku jelas ya. Kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib bagi setiap kita teman-teman. Terlebih nanti teman-teman yang sedang bergumul dalam mengikuti ujian, baik itu apapun yang saat ini teman-teman sedang cita-citakan, impikan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap kita. Nah, kalau kita akan melanjutkan tentang bagaimana pengorbanan Yesus, penyiksaan Yesus yang keji di kayu salib. Kita melihat, coba kita baca Matius 27 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Aku bacakan buat kita semuanya. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu lalu memukulnya di kepalanya. Sesudah mengolok-olok mereka menanggalkan jubah darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini cerita tentang Yesus diolok-olok. Kalau kita melihat ayat yang ke-28, teman-teman, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Nah, kalau di dalam kitab Markus 15 itu jubahnya bukan warna merah tetapi warna ungu. Kenapa? Kenapa ada perbedaan? Tapi yang kita mau melihat, kenapa antara warna merah dan warna ungu? Karena pada zaman itu kerajaan Romawi warna merah dan ungu itu sebuah penghinaan.
gitu. Itu pada waktu itu sebuah hukuman yang keji. Ini menandakan bahwa Yesus ini orang yang layak dihukum keji gitu. Tetapi kita melihat dia yang harusnya tidak menanggung itu, mengambil bagiannya kita. Yang padahal harusnya kita, tapi Yesus mengambil bagian itu. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Setiap tusukan-tusukan dari mahkota duri itu menusuk kepalanya. Ini melambangkan bagaimana sakit itu dia buktikan bahwa dia mengasihi kita semuanya. Kasih yang sejati adalah pengorbanan. Nah, Yesus tidak hanya berkata, aku mengasihi kamu, aku mengasihi Nagas, aku mengasihi Rafa, aku mengasihi teman-teman semua. Dia bukan sekedar membilang gini, ngomong, gue mengasihi lu. Tapi dia membuktikan melalui penderitaannya di kayu salib. Jadi, kasih yang sejati itu memberikan sebuah pengorbanan. Lalu yang kedua adalah dosa itu serius. Jika tanpa dosa, Yesus tidak perlu dicambuk, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa dosa memiliki konsekuensi yang nyata. Makanya kenapa kita jangan sekali-sekali bermain dengan dosa. Karena setiap dosa yang kita lakukan, tapi kan aku bertobat, Kak, tapi kan aku minta maaf. Dosa memiliki konsekuensi. Dan hukuman dosa adalah maut. Maka apa? Maka kita jangan pernah bermain-main dengan dosa. Mari libatkan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Besok juga aku udah bertobat, besok kan bisa minta ampun begitu. Teman-teman jangan main-main dengan dosa karena dosa itu serius. Karena kalau kita tidak berdosa harusnya Yesus nggak perlu dicambuk. Tapi karena kita berdosa, akhirnya Yesuslah dicambuk. Demi apa? Setiap cambukannya itu menyayat dagingnya, teman-teman. Menyayat dagingnya ini menunjukkan dia memberikan tubuhnya. Ya, dia bukan sekedar mati langsung begitu, enggak. Makanya harus ada proses. Dia memberikan tubuhnya untuk kita. Lalu yang ketiga, aku punya 3 poin. Ada harapan dan pemulihan. Kita melihat ayat yang ke-30, 31. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubahnya dan mengenakan lagi pakaiannya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Singkatnya adalah ketika dia sudah diolok-olok, dia disalibkan, teman-teman. Sorry ada suara ini ya. Dia disalibkan, ini membuktikan ada harapan dan pemulihan yang Tuhan janjikan. Dan nanti di hari Minggu kita memperingati hari kebangkitannya. Luka-luka Yesus membawa kesembuhan bagi kita. Baik itu secara rohani maupun secara fisiknya kita. Makanya ada ayat Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi teman-teman yang saat ini sedang sakit, baik itu sakit fisik maksudnya, ataupun sakit apa lah itu. Bukan sakit jiwa, sorry. Kalau sakit jiwa, ada yang sakit jiwa, nanti kita doakan di sini langsung ya. Baik itu teman-teman yang sakit fisik, atau mungkin ada yang sakit oleh sakit hati, atau apapun itu. Hari ini Tuhan udah tunjukkan, dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap itu, untuk menyembuhkan penyakit kita, fisiknya kita, atau jasmani kita, rohaninya kita. Itulah bukti bahwa Yesus betul-betul memberikan hidupnya buat kita. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita jangan menyia-nyiakan pengorbanan ini, hidup dalam pertobatan, dalam kasih, dan ketaatan kepada Tuhan. Karena setiap cambukan-cambukan yang diberikan kepada Yesus, itu adalah bukti bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Lady. Shalom, dengar ya suaraku guys. Oke, aku mau bawa 2 statement malam hari ini ya tiba-tiba tentang Via Dolorosa sama paku dan penyaliban teman-teman. Kita satuin ya. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin ada yang beberapa orang di sini sedang berjuang ya. Ada yang berjuang untuk SNBT, ada yang berjuang untuk masa depan masing-masing. Jalan menuju kampus impian seringkali terasa seperti Via Dolorosa. Apa itu Via Dolorosa? Jalan penderitaan yang harus ditempuh Yesus menuju puncak Golgota. Amin. Namun ingatlah bahwa jalan itu tidak berakhir di kayu salib, tetapi di kebangkitan. Penyaliban tidak berakhir hanya di kayu salib, tetapi di kebangkitan. Jadi Via Dolorosa adalah jalan menuju kemuliaan. Via Dolorosa mengajarkan kita bahwa tidak ada mahkota tanpa salib.
ya. Dan tidak ada kelulusan tanpa perjuangan yang melelahkan. Kemarin waktu teman-teman mungkin lulus SMP, lulus SMA, bahkan lulus kuliah juga perlu perjuangan untuk bisa mencapai gelar masing-masing, untuk mendapatkan kelulusan tersebut. Amin. Setiap langkah Yesus yang berat di jalan itu adalah langkah menuju kemenangan abadi. Teman-teman pasti semuanya udah pernah nonton film Tuhan Yesus disalibkan. Ya, rata-rata pasti udah pernah. Jadi kita bisa lihat gimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan demi penderitaan di dalam film itu, teman-teman. Jadi anggaplah setiap latihan soal dan malam-malam belajarmu sebagai langkah-langkah di jalan perjuangan kita masing-masing. Berat di tengah jalan, benar, namun mulia di garis akhir. Ya, kita harus punya prinsip, teman-teman. Rasa lelah saat belajar adalah bagian dari proses pembentukan mental pemenang. Jadi kita harus punya mental pemenang. Amin. Ya, satu lagi statement tentang Via Dolorosa ini adalah bahwa kita nggak berjalan sendirian, teman-teman. Di jalan Via Dolorosa ada simbol dari Kirene yang membantu Yesus memikul salibnya. Jadi ada di filmnya juga kelihatan cuplikan bahwa Tuhan Yesus ada sempat dibantu memikul salibnya, teman-teman. Dalam perjuangan SMBT-mu, teman-teman, Tuhan tidak membiarkanmu berjalan sendirian. Saat beban belajarmu terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri, kadang-kadang banyak teman-teman juga merasa, apalagi di musim-musim urus-urus skripsi juga, hampir-hampir botak kepalanya, ya kan, rontok rambutnya, semua pusing, stres. Jadi teman-teman ingatlah bahwa Roh Kudus adalah penolong kita yang setia. Mintalah kekuatannya, amin. Maka ia akan menopang kita sampai di puncak. Ya, saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Teman-teman juga sudah ada yang terlebih dahulu mengalaminya. Jadi ini motivasi buat teman-teman juga yang sedang dalam perjuangan, kalian yang sedang mau masuk perkuliahan, teman-teman, lakukan bagianmu dengan maksimal. Ada istilah ora et labora, yaitu belajar seolah-olah semuanya bergantung kepadamu. Ya, juga berdoa seolah-olah semuanya bergantung pada Tuhan. Harus belajar sambil berdoa. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Harus tetap kita libatkan Tuhan Yesus. Ingat bahwa di saat Via Dolorosa ada penyertaan Tuhan juga buat setiap kita. Amin. Oke, statement selanjutnya itu tentang paku dan penyaliban. Kita mau fokus sama paku dan penyaliban. Paku dan penyaliban Yesus bukan hanya kisah tentang penderitaan, ya teman-teman ya, tetapi melainkan simbol ketekunan ekstrim ya, sekali lagi ekstrim, dan fokus pada tujuan akhir. Wow, jadi kita nggak bisa kayak menye-menye kalau istilah anak zaman sekarang, harus benar-benar tekun yang ekstrim. Ya, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Apalagi kalau ada di antara teman-teman yang mengalami bekerja sambil kuliah. Wow, itu luar biasa ya rasanya, gempor-gempor. Amin. Jadi paku sebagai simbol ketetapan hati. Seperti paku yang menetapkan Yesus pada kayu salib agar misi keselamatan tidak goyah, biarlah tekadmu terpaku pada impianmu, teman-teman. Jangan biarkan rasa lelah atau soal yang sulit menggeser fokusmu di kursi perguruan tinggi impian yang sedang kamu perjuangkan. Buat teman-teman yang berjuang, ini pesan buat kita semuanya. Saat godaan untuk menyerah muncul, ingatlah bahwa Yesus tetap disalib bukan karena dia tidak bisa turun. Tuhan bukan tidak bisa dengan sekelip mata membubarkan, membuat musnah orang-orang, teman-teman. Tetapi karena dia setia pada tujuannya, tetaplah setia pada jadwal belajarmu. Semuanya kita, Tuhan bukan gak bisa melakukan dengan sekelip mata, banyak sekali yang dia bisa lakukan. Tetapi dia tetap tekun, dia tetap setia pada tujuannya. Jadi paku dan penyaliban ini mengingatkan kita pada kesetiaan Tuhan, ketekunan Tuhan, melakukan prosesnya sampai dengan tuntas, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang terbaik ya, seperti yang dijanjikan Bapa. Jadi buat kita juga semuanya, jangan takut, ada penyertaan Tuhan buat kita. Oke, sedikit lagi, paku-paku itu melambangkan bahwa perjuangan yang paling perjuangan yang paling menyakitkan, sekalipun bisa menghasilkan keselamatan dan kehidupan baru. Jadi untuk kita semuanya,
Jangan takut dengan ketatnya persaingan atau sulitnya soal penalaran matematika, ya. Saya juga nggak suka matematika, teman-teman. Ada yang suka matematika di sini? Muka-mukanya pintar-pintar semua. Jika Tuhan mampu mengubah alat penyiksaan itu salib menjadi jalan kemuliaan, Dia juga mampu mengubah usaha kerasmu di meja belajar menjadi tiket menuju universitas impianmu. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sekian dari saya. Semangat! Suaranya tidak jelas, tidak kedengaran. Tes. Oke, aman. Oke, baik. Bayangkan cerita penyaliban Yesus itu. Yesus sebenarnya nggak mati dengan kepala tertunduk yang sangat malu. Dia mati dengan kepala tertunduk, dia selesaikan misinya. Dan dia sudah dihianati teman dekat, dia diadili secara nggak adil, dia itu dicambuk sampai punggungnya robek. Dia dipaku di kayu salib, dan di tengah rasa haus dan sakit yang luar biasa, dia ngomong apa? Sudah selesai. Sebenarnya apa yang selesai? Utang dosa kita tuh lunas. Hukum yang memisahkan kita dari Allah sudah dihapuskan. Itu supaya manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri itu berakhir. Teman-teman, sering kita merasa harus berbuat baik supaya Tuhan terima kita. Tapi di kayu salib Yesus bilang apa? Kamu nggak perlu menambahkan apapun lagi, kamu sudah menanggalkan semuanya. Untuk kamu yang kecapean membandingkan diri dengan pencapaian orang-orang lain, salib berkata apa? Your identity, it's not about your values. It's not about tentang IP kamu. Itu bukan tentang jumlah like-mu, tapi ada harga yang sudah Yesus bayar. Untuk kamu yang bergumul dengan rasa bersalah mungkin karena dosa yang berulang, Yesus tuh nggak bilang coba lagi, tapi dia katakan sudah selesai. Bukan izin untuk berdosa ya enggak, tapi izin untuk bangkit dan melangkah dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Untuk lo yang masih merasa masa lalu lo terlalu gelap, sudah selesai itu bukan berarti hutang lama lo udah dibayar. Hutang lamamu sudah dibayar. Artinya kamu bebas. Nah, Jumat Agung sebenarnya bukan bicara soal bukan hanya soal kematian saja, tapi ini tentang akhir dari perjuangan kita untuk menyenangkan Allah dengan kekuatan sendiri. Teman-teman gini, biarkan sudah selesai mengubah cara pandangmu. Sebenarnya gini, belajar bukan untuk cari value, tapi untuk memuliakan Tuhan. Melayani bukan karena takut dosa, tapi karena bersyukur. Hidup bukan untuk membuktikan diri, tapi karena bersyukur. Kayak gini teman-teman. Iblis itu berusaha untuk memanipulasi otakmu. Iblis itu berusaha untuk menghambat cara berpikirmu. Iblis itu berusaha untuk memanipulasi setiap apa yang kau doakan, sehingga kau nggak bisa menemukan jalan keluar. Jalan keluarnya siapa? Yesus. Dia katakan apa? Sudah selesai. Karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Sekarang giliran kita untuk hidup dalam kemerdekaan itu. Saya percaya ketika Yesus katakan sudah selesai, ada satu kalimat yang Yesus sudah sampaikan, bahwa kita sudah lunas, kita sudah genap, kita sudah tercapai, nggak perlu ditambah-tambah lagi. Saya persilakan buat teman-teman untuk kita sama-sama fokuskan hati kita sama-sama berdoa. Teman-teman Nagas, Parlin, boleh on cam, Jack sama Lady, kita akan sama-sama doa bareng yuk. Saya tuh pengen banget ini seperti biasanya yang kita sudah lakukan bertahun-tahun dari tahun 2023, 2025 ya. Parlin sama Lady boleh. Kalau bisa Elizabeth, ada Elizabeth di situ. Elizabeth ini alumni YD80 jilid 3. Jilid 3 tuh jilid 2 ya? Ya. Jilid 2, jilid 3. Elis boleh nanti bantu saya, kita sama-sama doa yuk.
kamu yang ganti kursi Cel dulu nih. Karena Cel lagi nggak aktif hari ini, teman-teman. Ya, saya tuh pengen kita sama-sama kita berdoa ya. Parin sama Lady biar ku spotlight dulu, kalian juga kita tambahin. Soal gitarku aman kan ya? Kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Kita selalu untuk mau datang sama Dia. Kita cari wajahnya. Teman-teman, kalau nggak ada kendala, kita on cam yuk semuanya. Saya mau lihat teman-teman bagaimana betapa seriusnya teman-teman untuk menghadapi peperangan ini. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ayo panggil namamu ya Tuhan. Ku panggil nama, temukan jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sama-sama katakan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Parli sama Lady boleh on cam teman-teman biar nanti bantu di spotlight. Penghiburan Pati atau Amarisa bisa bantu saya tuh spotlight mereka. Perlindungan sama Lady yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, berharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua. Lady, yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Lady boleh nyalakan ini ya, Kau tempat dari spotlight sama Fanti, biar kita mau sama-sama sesi doa. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan, berharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Teman-teman semuanya, saya mau kasih tantangan buat teman-teman. Saya kasih challenge buat teman-teman, ya. Berapa orang yang datang di sini? Ya, mungkin ada teman-teman yang lagi bergumul soal skripsi atau apapun itu, teman-teman. Soal impian yang mungkin nggak tercapai. Saya mau teman-teman partisipan di sini, ya. Kita dengan serius kita akan doakan sama-sama. Buat teman-teman sekalian yang mungkin yang mengalami pergumulan. Yang pertama, mungkin teman-teman yang dikhianati sama teman dekat. Mungkin teman-teman yang dikhianati sama orang-orang terdekatmu. Tapi mulai hari ini kamu dimantapkan bahwa kamu itu nggak sendiri. Ada Tuhan bersama denganmu.
Jika itu kalian, saya mau kalian untuk raise hand sekarang juga. Saya mau kalau teman-teman ayo. Siapa? Yunita, Sartika. Siapa lagi nih? Marta, Olivia, ada Ray, ada Adnan, ada Christina Siotang, ada Ramzi. Semua teman-teman kalau nggak ada kendala jaringan, teman-teman saya mau lihat wajah sukacita dari teman-teman sekalian. Kita kan mau sama-sama berdoa. Terus yang kedua, jika dari teman-teman yang memiliki rasa takut, memang pasti ketakutan ya. Yang dibahas oleh Jack tadi tentang yang namanya tentang Getsemani. Kita mengalami ketakutan yang tentunya yang berujung pada mungkin ketidakpastianmu. Kalau teman-teman yang punya ketakutan itu, lepaskan semua ketakutan itu. Saya mau teman-teman untuk taruh tangan kananmu di dada saja. Dan teman-teman untuk angkat hatimu sama Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terus yang ketiga, buat teman-teman yang ngalamin, yang merasa masa lalu kalian tuh terlalu gelap, yang merasa masa lalu kalian itu nggak enak, yang punya masa lalu teman-teman yang nggak begitu mengenakan buat kalian. Tapi hari ini lepaskan semuanya itu di hadapan Tuhan. Segala kebencian, segala kepahitan, segala roh-roh apapun yang tentunya nggak berasal dari Tuhan, rohnya dari dunia ini, kita kalahkan dengan iman kita. Jika itu teman-teman sekalian, teman-teman taruh tangan kanan di dada dan teman-teman berdoa untuk kita semua. Saya mengajak untuk Nagas, Parlin, Lady, Elis, Jack, maupun saya, kita akan arahkan tangan kita di hadapan mereka. Yuk. Kita satukan apa yang menjadi spirit kita. Kita sama-sama doakan mereka di hadapan Tuhan. Bapak, hari ini kami berdoa Tuhan. Yang pertama, buat mereka yang saat ini mungkin mengalami masa lalu yang begitu gelap. Bapak hamba berdoa Tuhan. Karena Engkau tahu di atas kayu salib Kau katakan sudah selesai. Sudah selesai. It is done with your blood. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap masa lalu yang gak begitu menyenangkan buat mereka. Masa lalu mereka yang yang membuat mereka merasa down. Masa lalu mereka yang tentunya bisa membuat kecamuk hati mereka. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Engkau yang menjamah hati mereka. Setiap hati-hati yang remuk Tuhan, Engkau yang pulihkan. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau adalah Allah yang sanggup mengobati masa lalu, mengobati setiap hati-hati yang terluka. Bapak, hari ini kami berdoa juga Tuhan, yang punya rasa bersalah karena dosa yang berulang-ulang. Karena kami tahu Engkau berkata, sudah selesai. Kami mohon Tuhan, Engkau yang membangkitkan semangat mereka. Engkau yang memberikan rasa takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Karena di Jumat Agung ini, perkenanan Tuhan atas hidup mereka. Karena kami tahu Tuhan, apapun pergumulannya, teman-teman yang ikut SNBT, teman-teman yang ikut CASN, siapapun itu Tuhan, teman-teman dan mahasiswa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan mereka. Bangkitkan mereka. Bapak, hari ini kami juga berdoa Tuhan, untuk teman-teman yang mungkin yang kecapean untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena kami tahu bahwa salib berkata, identitasmu bukan di IPK atau jumlah likes, tapi harga yang mahal yang Tuhan Yesus sudah bayarkan. Karena kami tahu panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Berikan mereka kekuatan ya Bapak. Kami mau patahkan setiap roh kepahitan, setiap roh apapun itu, setiap roh-roh bunuh diri, setiap roh-roh untuk menginginkan self-harm, setiap roh-roh yang mau menghancurkan hidup mereka, patahkan dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap pelajar dan mahasiswa ini kesayangan Tuhan, anak-anak ini adalah kesayangan Tuhan, anak-anak ini kepunyaan Tuhan. Setiap partisipan yang ada, Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Tuhan yang membawa mereka sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Setiap apa yang mereka gumulkan hari ini, panggilannya ada dalam hidupmu. Teman-teman, kami lepaskan berkat buat mereka. Kami utus mereka di peperangan. Kami utus mereka di perkuliahan. Kami utus mereka di dalam menjalankan tugas hati dan meneliti apapun itu, doa dalam nama Yesus. Karena Engkau katakan sudah selesai. Ajar mereka untuk belajar, bukan untuk mencari nilai, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Ajar mereka untuk melayani bukan karena takut dosa, tapi karena bersyukur. Ajar mereka juga untuk hidup, bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk merespon kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami. Tolong setiap anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap dari teman-teman, aminkan ini. Aminkan. Imani. Peperangan akan segera dimulai. Peperangan akan segera dimulai. Peperangan akan segera dimulai. Di tanggal 21 sampai 30 April nanti, Tuhan Engkau membangkitkan semangat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kata. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan keutusan-Mu Bapa, penuhiku. Katakan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih anugerah. Lady mengakhiri sesi ini dalam doa, silakan. Nanti langsung ke Rafa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kumpulkan kami lewat Zoom meeting ini Tuhan, mendengarkan beberapa statement Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan ada selalu buat setiap kami. Berkati teman-teman yang hadir di room ini Tuhan Yesus, mereka semua yang punya pergumulan masing-masing. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap hamba-Mu Tuhan Yesus yang berbagi statement tentang firman-Mu, dikuatkan, diteguhkanlah setiap hati kami.
setiap pribadi kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan buat Rafa untuk worship. Ya, mari kita bernyanyi menyembah Tuhan. Kita bawakan satu lagu ya. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Silakan untuk Jack doa syafaat. Oke teman-teman yang berkati Tuhan, sekali lagi mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tahan gantinya Tuhan, kami panjatkan puji syukur kami kepada Engkau, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau datang ke dunia, menebus kami manusia yang berdosa, manusia hina, kami yang harusnya disalibkan, kami yang harusnya disiksa, oleh karena dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau bukan hanya Allah yang adil, tapi Engkau juga adalah Allah yang penuh kasih. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau datang ke dunia,
menebus kami manusia yang berdosa dengan cara mati di kayu salib. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang Engkau lakukan ini menunjukkan bagaimana kasih-Mu yang tidak terhitung, betapa besar, betapa tinggi, betapa luas, betapa dalamnya. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai manusia yang terbatas, manusia yang lemah ini, kami datang mau menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Saat ini Tuhan kami datang mengucap syukur untuk Jumat Agung yang saat ini bisa berjalan dengan baik. Kami bersyukur kami bisa beribadah di gereja kami masing-masing. Dan ajar kami bukan hanya sebatas beribadah, tapi bagaimana kami memaknai Jumat Agung di gereja kami. Maupun di tempat ini saat ini bersama-sama di Otentik saat ini lewat Zoom. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Kami tahu ini bukan karena kehebatan admin, ini bukan karena kami yang ada di tempat ini, tapi kami tahu ini semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur untuk semua partisipasi yang sudah hadir, yang di sekolah-sekolah ataupun yang di kampus Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kerinduan mau datang bersama-sama, memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan menaikkan setiap doa-doa kami pada saat ini. Engkau yang berkati Tuhan untuk setiap pribadi-pribadi yang sudah hadir di tempat ini. Studi, kuliah, pekerjaan, pelayanan, kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk setiap pribadi anak-anak-Mu yang akan melaksanakan UTBK SNBT pada tanggal 21 sampai 30 April 2016. Biarkanlah Tuhan Engkau memberkati setiap teman-teman kami yang mempersiapkannya. Engkau berkati mereka Tuhan, agar mereka mempersiapkannya bersandar total hanya kepadamu saja. Mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik, sehingga mereka percaya bahwa hasilnya nanti adalah hasil yang terbaik, dan mereka percaya bahwa apapun hasilnya, mereka akan mengatakan, Engkau sungguh amat baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami terus berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini di dalam kehidupan mereka, di dalam perkuliahan mereka, baik dalam kuliah saat ini atau mungkin ada teman-teman kami yang dalam berjuang dalam proses skripsi tugas akhir. Engkau yang memberkatinya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menaruh hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kepintaran bersama teman-teman kami. Sehingga dalam setiap perkuliahan mereka, dalam setiap ujian mereka, mereka benar-benar bersandar hanya kepada Engkau. Tuhan, pakai anak-anak-Mu ini, pakai teman-teman kami ini dalam perkuliahan mereka, dalam ujian mereka. Ini benar-benar menyenangkan hati-Mu, sehingga Kristus dilihat lewat kehidupan teman-teman kami, dalam perkuliahan mereka, dalam ujian mereka. Biarkanlah benar-benar Tuhan, mereka mengandalkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa bersandar kepada siapa, tapi kami harus bersandar hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, untuk setiap pelayanan kami di gereja kami masing-masing. Engkau yang memberkatinya, berikan kami hati yang tulus, motivasi yang benar dalam pelayanan kami, bukan hanya di gereja kami, tapi juga pelayanan kami dimanapun Engkau tempatkan, terkhususnya juga pelayanan kami di Otentik ini. Engkau yang melihat bagaimana pelayanan kami di tempat ini, biarkanlah Tuhan kami tahu, kami dengan pribadi-pribadi yang punya banyak pandangan, punya banyak perbedaan pendapat, tapi kami percaya bahwa
Engkau akan menyatukan kami dengan kasih Kristus. Dan kami percaya setiap power statement yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami percaya itu bukan sebatas didengarkan, tapi ajar kami untuk merenungkan, dan Roh Kudus mula yang menuntun kami untuk melaksanakannya. Sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, semuanya itu menyenangkan hatimu. Sehingga kerinduan kami, lewat autentik ini, lewat pelayanan kami, lewat kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Engkau dipermuliakan, dan juga kerinduan kami. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus lewat pelayanan kami ini, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami terus berdoa untuk program kami. Kami terus mendoakan untuk autentik sebagai tuan rumah YDAT 2026. Engkau yang memberkatinya. Berkatlah Tuhan segala kesiapan yang ada, semuanya dipersiapkan dengan matang, dan Engkau yang dipermuliakan. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami kerjakan nantinya, benar-benar semuanya itu kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biarkanlah Tuhan, seperti Engkau ketika berdoa di Taman Getsemani, kami tahu Tuhan, setiap permintaan kami tetap kembalikan, bukan untuk kehendak kami, tapi biarkanlah kehendak-Mu yang jadi, Engkau yang dipermuliakan. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa kehendak-Mu lah kehendak yang terbaik dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pelayanan kami, dalam kehidupan kampus kami, dalam kehidupan ujian kami nantinya. Semuanya itu, biarkanlah kehendak-Mu yang jadi. Ini doa kami, dan kami tutup dengan doa yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman semuanya, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Yang Maha Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap dari perkataan ini aminkan dan menjadi bagian dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan tidak turun. Dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah, mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan, pasti diberkati berhasil. Akhirnya, terimalah dengan iman kasih sayang dari Allah Bapa, cita kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai Anda dan saya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di kerajaan surga. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih semua teman-teman. Saya persilakan buat Risa untuk announcement. Silakan. Risa atau Fanti, silahkan teman-teman untuk announcement. Fanti boleh silakan. Antara Risa atau Fanti boleh sampai announcement. Cek. Oke lah, nggak apa-apa kalau begitu. Boleh dibantu share screen announcement-nya teman-teman ya. Nah, untuk pengumuman hari ini, saya mau bilang sama teman-teman welcome buat semua teman-teman yang hadir. Thank you semua partisipan yang ada. Puji Tuhan sudah ya meskipun nggak banyak, tetapi Tuhan tetap hadir ya. Jadi selama dari 2023 dari awal sampai tahun ini semua sudah berjalan dengan baik sesuai dengan anugerah Tuhan saja. Dan boleh langsung di share screen dong announcement-nya. Ada? Ada, aku kirim itu. Cek. Ada.
Oke lah, sambil sambil kita tunggu ya guys, sambil kita tunggu. Doa malam Sela itu setiap Rabu jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Setiap Rabu jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat, nanti bareng dengan saya, bareng dengan Lady juga, bareng dengan Sarah Jeko. Teman-teman mohon doanya, koordinator Sela kita, Sarah lagi sakit, teman-teman mohon doanya supaya dia bisa mengalami yang namanya pemulihan seperti itu. Boleh next slide lagi, dan juga kita ada tema baru, He is Risen Passover series itu. Sate kita akan mulai lagi tanggal 10 April. Jadi teman-teman partisipan yang mau join di GC kita nanti bisa hubungi Vanti atau Marisa. Mereka bisa kirimkan form pendatang baru tuh teman-teman semuanya. We welcome you. Biar teman-teman bisa menikmati, teman-teman punya komunitas yang sehat, punya circle yang sehat juga seperti itu. Next slide. Kita sate kita berjalan dengan biasanya juga tanggal 10, 17, tanggal 24 ya. Tanggal 10 nanti kita akan bahas tentang He is Risen. Kita akan bahas di Paskah ya. Pada saat Paskah waktu Yesus bangkit, apa sih yang dia lakukan begitu ya. Tapi kita ambil beberapa seperti itu, ambil beberapa peristiwa. Yang pertama di mana Maria Magdalena melihat kubur Yesus itu kosong. Terus yang kedua di mana Thomas itu mengalami keraguan terhadap kebangkitan Yesus. Dan terakhir kita akan bahas juga tentang di mana Yesus memerintahkan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan boleh next slide lagi, minggu depan kita sate bareng tanggal 10 April jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, kita akan bahas tentang Yohanes 20 ayat 1 sampai 18, dan puji Tuhan ya kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, yaitu istri dari Evangelis Jack Fernando Laduri, yaitu Evangelis Marni Langi Laduri Saratu STH. Saya sudah lobby dengan suami beliau ya, boleh aman. Ya, minggu depan nanti bareng dengan Sister Marni, kita doakan supaya bisa berjalan dengan baik, pelayan-pelayan Tuhan yang akan di ini WL, terus pendoa seperti itu, dan saya percaya ini akan memberkati kita semuanya. Boleh next slide lagi. UMKM Day setiap hari Kamis di story Instagramnya kita. Kalau teman-teman mau, kalau misalnya ada promosi UMKM-nya teman-teman, ada usaha kecilnya teman-teman, boleh nanti hubungi saudara Vanti sebagai sekretaris 2 kita. Boleh next slide lagi. Ada juga teman-teman, kalau teman-teman mau ada invitation untuk pelayanan baik online maupun onsite. Puji Tuhan kita sudah adakan melayani onsite teman-teman. Saya sudah melayani beberapa kampus ya di Kota Makassar di sini, dan juga kalau Tuhan berkenan juga teman-teman pengurus yang ada di wilayah sekitarnya dapat kita jangkau sekolah kalian, kampus kalian, itu yang di daerah Medan dan sekitarnya ada Lady, terus terus di daerah Poso dan sekitarnya ada Jack, di daerah Makassar dan sekitarnya ada saya. Bisa nanti hubungi Marisa, Fanti dan Bernike. Ya, saya percaya ini akan memberkati kita semuanya. Next slide. Dan juga kalau teman-teman yang mau ada permohonan doa secara khusus, terkhususnya buat teman-teman nih yang mungkin SNBT, mungkin CASN dan lain sebagainya, kita akan topang dalam doa. Hubungi saudari Sarah dan juga Ute teman-teman untuk kumpulkan semua pokok-pokok doa dari teman-teman semuanya. Next slide lagi teman-teman sekalian, kita ada mentoring counseling dari kaum-kaum wanita Authenticers for Indonesia. Kita puji Tuhan sudah ada 3 orang yang kita sudah mentoring. Laporan dari beberapa pengurus yang ada, puji Tuhan mereka semua sudah di-mentoring dengan baik. Nah, kalau teman-teman mau banget untuk bisa bercerita, untuk bisa menyampaikan keluh kesah, atau mungkin bisa nangis bareng-bareng, bisa hubungi Cici, bisa hubungi Ute. Mereka berkecimpung di dunia psikologis. Jadi kita nggak main-main soal ini.
Jadi kita nggak bisa main-main karena kita namanya Parachurch for Young People. Jadi kita bisa arahkan ke mereka yang nggak hanya anak Tuhan doang, tetapi mereka berkecimpung di psikologis kaum wanita. Next slide lagi. Dan juga teman-teman, kita masih buka untuk volunteer yang teman-teman yang mau melayani di bagian doa, di sosial media admin. Terus ada bagian dokumentasi, ada worship leader seperti Rafa tadi ya. Puji Tuhan, worship leader kita di Sate sudah ada 2 teman-teman, Anya dengan Rafa. Anya sama Rafa teman-teman ya. Worship leader kita di Sate Teduh. Jadi minggu 1 Anya, minggu kedua Rafa, minggu ketiganya Anya, Rafa lagi. Kalau teman-teman mau banget seperti mereka bisa hubungi Debbie, Shalom atau Joshua sebagai director dari Saat Teduh kita setiap Jumat. Next slide lagi. Kalau teman-teman tunggu. Jangan next slide dulu, jangan slide sebelumnya. Teman-teman, saya mau kalian untuk screenshot sekarang. Ayo screenshot kalau kalian mau melayani bareng-bareng ya. Yuk. Teman-teman mau yuk screenshot 1 2 3. Next slide. Kalau teman-teman mau support kita secara financial, kalau teman-teman punya berkat berlebih, bisa nanti hubungi saudari Bernike sebagai bendahara. Itu ada dia namanya Bernike Putri. Teman-teman bisa scan QRIS yang sudah tersedia baik di OVO, GoPay, ShopeePay maupun Dana, kirimkan ke bendahara kita, ke saudari Bernike seperti itu, untuk bisa dapat karena kita tahu transparansi soal materi juga harus, karena kita peruntukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan onsite maupun online seperti ini. Kita nggak hanya butuh iman tetapi butuh materi. Asik. Next slide. Next slide. Authentic Apparel sudah available di TikTok Shop. Jadi teman-teman yang mau beli produk kita, next slide, ada buku kita. Buku Jadi Otentik itu ada dalam bentuk book paper. Next slide. Ada dalam bentuk fisik dan juga bentuk e-book. Jadi kalau teman-teman mau pesan buku fisiknya teman-teman, pre-ordernya 14 hari ya, belum termasuk pengiriman dan sebagainya. Kalau teman-teman mau beli, bisa hubungi saudari Bernike Putri. Dan next slide lagi, dan juga kita ada e-booknya juga lebih murah. Jadi hubungi ibu bendahara kita. Next slide lagi, kita juga ada kaos City on a Hill. Kaos City on a Hill ada hitam dan juga putih ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau pesan produknya, next slide lagi terus. Nah, kalau mau pesan produk kita bisa hubungi Bernike Putri ya. Next. Tadi tuh yang ada gambar QRIS juga. Next coba. Nah, ini dia. Kita bisa order di itu. Teman-teman kalau mau pesan produk kita boleh hubungi Bernike Putri Metasora. Teman-teman boleh screenshot apa sih yang teman-teman mau beli, apa teman-teman mau pre-order hari ini, dan saya percaya ini akan memberkati kita semua. Next slide lagi. Puji Tuhan, teman-teman, kita sudah available di YouTube. YouTube saya diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan, terkhususnya untuk rekaman hasil dari Saat Teduh kita seperti itu. Next slide, kita ada worship together. Jadi teman-teman, ada banyak pujian-pujian yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan. Kita upload di sini juga. Boleh next slide lagi. Kita juga ada daily devotional, jadi renungan setiap hari baik di GC1 maupun di GC2. Kita ada juga di channel Instagram saya seperti itu. Dan coba next slide lagi. Teman-teman, kita juga ada available di YouVersion Bible Apps. Ya, teman-teman sudah download YouVersion Bible Apps. Jadi teman-teman juga bisa akses renungan kita karena sudah dirilis. Boleh next slide. Dan juga ada akun saya, teman-teman boleh bisa follow. Kita akan berteman sama-sama. Boleh next slide lagi. Kita sudah rilisan renungan kita itu Falling and Failing selama 7 hari ke depan. Jadi teman-teman sekalian, next slide. Perenungan kita itu sudah available dari bulan Maret kemarin. Jadi teman-teman bisa akses, teman-teman cari aja Falling and Failing, pasti dapat teman-teman ya. Pasti dapat seperti itu. Next slide lagi. Dan juga ini punya saya.
ini masih dalam proses masih dalam proses approval lagi karena ada proses istilahnya ada revisi dari pihak YouVersion. Jadi mohon doanya mungkin bulan April ini atau Mei ini semua bisa dirilis dengan baik. Atau mungkin kalau Nagas boleh banget untuk untuk nulis renungan di YouVersion boleh banget Nagas ya. Nanti aku hubungi Bang Roni. Next slide. Dan juga teman-teman bisa akses website kita di authenticus.space. Jadi teman-teman bisa ngelihat siapa sih kita, tentang kita itu bagaimana, siapa sih kita, siapa sih Authenticus gitu kan. Kita bisa lihat di situ siapa pengurusnya yang ada, kita akan kenalan sama kalian. Next slide. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram kita, TikTok kita, ya. Follow YouTube kita juga seperti itu dan saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Oke, Fanti. Thank you. Teman-teman pengurus, boleh banget ya kita ganti background kayak gini. Ada bendahara kita ini udah ulang tahun teman-teman hari ini ternyata. Mana Bernike? Mana dia? Cek teman-teman pengurus, ganti background guys, ganti background guys. Ini bendahara kita hari ini ulang tahun teman-teman ya. Karena ini Rafa boleh nyanyi lagu Happy Birthday dulu deh, bro. Iya, kita rayain ulang tahun dulu sekalian bendahara kita ini. Unmute dulu sayang. Di-unmute dulu bro. Teman-teman on cam dong. Teman-teman on cam dong sekalian dokumentasi. Ada Jack,